Bapak, Ibu, tamu undangan, dan partisipan yang telah hadir. Mohon izin bahwa acara akan kami mulai. Kami informasikan bahwa host akan menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Dan kami himbau kepada para partisipan untuk tetap menonaktifkannya, agar kualitas audio selama sesi berlangsung terjaga dengan baik. Adapun pertanyaan-pertanyaan terkait bisa disampaikan melalui fitur Q&A yang ada di bawah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Dr. Lana Sulistianingsih, SEMA, anggota Dewan Komisioner Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan. Yang terhormat, Ibu Dr. Kusumaningtuti Sandriharmi Sutiono, SH LLM, Ketua Indonesia Banking School. Yang terhormat, undangan tamu kehormatan, Bapak Hendar, Bapak Burhanuddin Abdullah, Bapak Subarjo Joyo Sumarto. Yang kami hormati, Ibu Eni Haryanti, SEMM, sebagai moderator pada hari ini. Yang kami hormati para senior dan pimpinan dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Badan Pemeriksa Keuangan, Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia, dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Yang kami hormati pimpinan industri sektor jasa keuangan, pimpinan perbankan, Bank Perkreditan Rakyat, pimpinan Lembaga Sekuritas dan Aset Manajemen, pimpinan lembaga keuangan lainnya, asuransi, lembaga pembiayaan, pegadaian, lembaga penjaminan, modal ventura, dan dana pensiun. Yang kami hormati pimpinan industri jasa lainnya, perusahaan, pimpinan asosiasi fintech, pimpinan Asosiasi Pendanaan Fintech, kantor akuntan publik, dan para pelaku teknologi digital. Yang kami hormati mahasiswa dan dosen Indonesia Banking School,
serta mahasiswa dan dosen dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang menyempatkan hadir pada pagi ini. Perkenalkan, saya Zara Hairani, mahasiswi akuntansi 2020 Indonesia Banking School, yang akan membantu acara webinar pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya membacakan rangkaian acara pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Doa. 4. Foto bersama. 5. Welcoming Notes Ketua Indonesia Banking School. 6. Pemaparan materi oleh pembicara dan tanya jawab. 7. Penyerahan plakat. 8. Penutup. Pada webinar kuliah umum pagi ini, dengan total partisipan hingga saat ini 495 pendaftar, dengan ini saya akan menyapa beberapa perguruan tinggi yang sudah hadir pada hari ini. Universitas Abul Yatama Aceh, Universitas Sumatera Utara, Universitas Dharma Andalas Padang, Universitas Muhammadiyah Palembang, Universitas Bandar Lampung, Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma Banten, Universitas Indonesia, Politeknik Keuangan Negara STAN, Universitas Pajajaran, Universitas Gadjah Mada, Universitas Surabaya, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Universitas Mataram, Universitas Khairun Maluku Utara, Universitas Islam Riau, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Universitas Mula Warman Samarinda, Universitas Negeri Manado, IAIN Ternate, STIE Mah Esa Manokwari Papua Barat, dan perguruan tinggi lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti acara webinar kuliah umum pagi ini dengan tema Perekonomian Indonesia dan Peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Resolusi Perbankan Indonesia. Hari ini, Jumat 28 Mei 2021 oleh Indonesia Banking School, the best business and digital finance higher education in Indonesia. Kami informasikan bahwa webinar pagi ini adalah webinar ke-13 yang diselenggarakan oleh Indonesia Banking School pada tahun 2021 dan merupakan webinar ke-29 dari tahun 2020. Webinar pada hari ini berbeda dari sebelumnya, karena dari Lembaga Penjamin Simpanan akan memberikan 3 hadiah untuk 3 penanya terbaik. Mari kita ikuti webinar pada pagi ini hingga akhir. Dan ikuti terus webinar-webinar berikutnya yang juga sangat menarik. Bapak, Ibu, para peserta yang kami hormati, dan para mahasiswa yang kami banggakan. Agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Zulfison, SAGMA. Dengan hormat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, untuk kesuksesan dan kelangsungan acara ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga acara ini berjalan lancar dan kita senantiasa diberikan kesehatan dan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami memimpin acara doa ini dengan cara Islam, Bapak dan Ibu yang beragama lain, dengan segala kerendahan hati dimohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ya Allah rabbal alamin, pemelihara dan penguasa alam semesta, syukur dan puji kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah pada pagi yang cerah ini,
atas limpahan rahmat dan karunia-Mu yang tak terhingga kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada pagi yang penuh dengan keberkahan ini, keluarga besar STI Indonesia Banking School dengan penuh rasa bangga dan syukur mempersembahkan webinar kuliah umum yang disampaikan oleh anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan, Ibu Dr. Lana Sulistianingsih. Penghargaan kepada beliau yang telah berkenan untuk berbagi ilmu dan pencerahan kepada para peserta webinar tentang perekonomian Indonesia dan peranan LPS dalam resolusi perbankan Indonesia. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa menjadikan LPS dan dunia perbankan menjadi pendorong bangkitnya ekonomi Indonesia di tahun 2021 dan seterusnya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keberkahan ilmu, turunkan kepada kami keberkahan dan kekuatan, karena kami sadar pandemi yang Engkau berikan ini hanyalah ujian bagi kami, dan berikan kami kekuatan untuk dapat melakukan dan melewati ujian ini. Ya Allah, lapangkan kami jalan untuk mewujudkan cita-cita IBS, yaitu insan perbankan yang unggul dan maju di tahun-tahun depan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Zulkifli. Selanjutnya, foto bersama. Untuk para panelis, tamu undangan, dan para partisipan agar menyalakan kameranya untuk dokumentasi webinar kuliah umum pagi ini. Saya akan pandu Bapak Ibu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Bapak, Ibu, para peserta yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan oleh Ibu Dr. Kusumaningtuti Sandri Harmi Sutiono, SH LLM, Ketua Indonesia Banking School. Dengan hormat kami silakan. Terima kasih Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Ibu Lana Sulistianingsih. Terima kasih telah hadir di STI Indonesia Banking School. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Dr. Lana Sulistianingsih, anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Republik Indonesia yang kami hormati dan banggakan. Yang terhormat Bapak-Bapak Honorable Faculty STI Indonesia Banking School yang hadir pagi ini, Bapak Ibu anggota Senat Akademik yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Ibu tamu undangan kehormatan, telah hadir Bapak Burhanuddin Abdullah, Gubernur Bank Indonesia periode terdahulu, Bapak Hendar, Bapak Subarjo Joyo Sumarto, Bapak Mustafa Abu Bakar dari Senat Akademik, Ibu Tini Suwartini, juga Bapak-Bapak Ibu dari kalangan perbankan, Ibu Lisawati, Bapak Beni Purnomo, Bapak Irwan Habsyah, kemudian juga banyak ada Bapak Beni Purnomo, dan juga dari kalangan perbankan ada Pak Suwandi, Pak Ong Tek Chan, dan kemudian juga dari kalangan media ada Bapak Eko B. Suprianto, terima kasih telah hadir, juga ada Pak Afin dari BNI 46, Ibu Dora, dan juga dari dari Bursa Efek Indonesia Pak Hamdi, terima kasih sudah hadir, dan Ibu Lana hadir juga Bapak-Bapak dari OJK dan Bank Indonesia di daerah, beberapa dari mereka sudah ada, Pak Darmadi dari Balikpapan, Pak Eko dari Solo, Pak Joko dari Bank Indonesia Solo, juga dari
OJK Manado, Pak Darwisman, dan masih banyak lagi yang tentu nanti juga akan menyusul. Jumlah yang hadir sekarang sudah menunjukkan 549 peserta Bu di Zoom, dan masih ada juga yang ikut di live streaming YouTube dari Indonesia Banking School. Kemudian juga saya ingin menyapa para akademisi praktisi, Bapak Ibu para dosen Ananda, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi seluruh Indonesia, dan tentunya Sivitas Akademika Indonesia Banking School yang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat bertemu secara virtual pagi ini dalam acara webinar nasional kuliah umum Indonesia Banking School, series yang ke-29, dibawakan oleh Ibu Dr. Lana Sulistianingsih, anggota Dewan Komisioner, merangkap Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Republik Indonesia, dengan tema Perekonomian Indonesia dan Peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Resolusi Perbankan Indonesia. Ibu Kepala Eksekutif, Bapak Ibu Ananda, para mahasiswa yang saya muliakan. Dengan mendasarkan pada visi misi tahun 2020 yang baru, STIE Indonesia Banking School yang berspesialisasi pada bidang keuangan dan bisnis berbasis teknologi digital, maka dalam rangka untuk menghasilkan lulusan yang siap pakai dan link and match dengan dunia kerja, sekaligus berbagi dengan mahasiswa dan dosen dari perguruan-perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Indonesia Banking School secara berkala menyelenggarakan webinar nasional kuliah umum yang menghadirkan tokoh-tokoh di bidangnya yang memberikan wawasan mutakhir mengenai kondisi makro dan mikro nasional. Pada bulan Juli 2020, Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Warjio PhD, dan pada bulan September 2020, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Wimbo Santoso PhD, dan pada bulan Oktober 2020, Staf Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Masyita Kristalin PhD, telah berkenan hadir membawakan kuliah umum pada webinar nasional Indonesia Banking School. Dan selanjutnya pada hari ini, Ibu Dr. Lana Sulistianingsih hadir untuk membawakan kuliah umum pada webinar nasional Indonesia Banking School. 4 lembaga tersebut yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan adalah komponen yang merupakan KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, yang menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan memiliki amanah dan tugas yang sangat penting. KSSK berdasarkan undang-undangnya tersebut bertugas melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan. Kemudian juga melakukan penanganan krisis sistem keuangan serta menangani bank yang mengalami permasalahan sistemik. Stabilitas sistem keuangan dalam hal ini baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi krisis sistem keuangan. Ibu Kepala Eksekutif, Bapak Ibu Ananda, para mahasiswa yang saya banggakan. Sejak awal tahun 2020, Indonesia bersama dengan dunia mengalami pandemi COVID-19 yang hingga kini masih berlangsung. Pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan kepanikan pasar dan resesi ekonomi global. Kondisi ini telah menyebabkan lahirnya Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Selanjutnya, dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kewenangan lembaga penjamin simpanan yang merupakan peningkatan tugas dan wewenang lembaga penjamin simpanan atau LPS yang dilahirkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Ibu Kepala Eksekutif, Bapak Ibu, para Ananda, para mahasiswa yang saya hormati. Hadirnya Ibu Lana Sulistianingsih sebagai anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Republik Indonesia di Indonesia Banking School ini merupakan kehormatan dan kebanggaan yang istimewa bagi kami. Karena dengan demikian telah lengkap keempat komponen dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK yang hadir di STIE Indonesia Banking School dan berkenan memberikan kesempatan berbagi secara langsung kepada kita semua mengenai peranan tugas penting dan sangat strategis yang diembannya, lebih-lebih dalam situasi dan kondisi yang penuh dengan cobaan dan tantangan berat yang mendunia seperti saat ini. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dan apresiasi yang tinggi kepada Ibu Dr. Lana Sulistianingsih atas kesediaannya meluangkan waktu yang amat berharga. Di tengah-tengah kesibukannya masih menyempatkan berbagi dan bersilaturahmi dengan kita semua. Kami menyampaikan rasa syukur dan hormat kepada para undangan kehormatan yang telah hadir, dan terima kasih juga kepada seluruh Bapak, Ibu, Ananda, para mahasiswa dari perguruan-perguruan tinggi seluruh Indonesia yang hadir pada webinar Nasional Kuliah Umum Indonesia Banking School pagi hari ini. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat-Nya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Kusumaningtuti Sandri Harmi Sutiono. Bapak, Ibu, para peserta yang kami hormati, dan para mahasiswa yang kami banggakan. Mari kita ikuti acara utama, yaitu webinar kuliah umum dengan tema Perekonomian Indonesia dan Peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Resolusi Perbankan Indonesia, dengan pembicara Ibu Dr. Lana Sulistianingsih, SEMA, anggota Dewan Komisioner Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan, yang akan dipandu oleh moderator Ibu Eni Haryanti, SEMM. Sebelumnya saya akan bacakan CV moderator pada hari ini. Ibu Eni Haryanti, SEMM, dosen tetap Indonesia Banking School, menyelesaikan program Strata 1 Manajemen Keuangan dan Perbankan di STIE Bakti Pembangunan, Strata 2 Manajemen Keuangan di Universitas Budi Luhur. Memiliki kegiatan pada saat ini, dosen tetap dan peneliti Indonesia Banking School. Berpengalaman sebagai Kepala Program Studi Manajemen di Kalbis Institute. Wakil Ketua 1 dalam bidang akademik di Kalbis Institute. Koordinator Program Pendidikan Profesi Akuntansi di Kalbis Institute. Kepala Bagian Audit, Auditor Divisi Pengawasan Intern dan Manajemen Mutu LPPI. Kepala Bagian Logistik dan Pengadaan Divisi Pengelolaan dan Layanan Kampus LPPI. Kepada Ibu Eni Haryanti, SEMM, dengan hormat kami silakan. Acara sepenuhnya kami akan serahkan kepada moderator.
Terima kasih kepada MC. Baiklah, sebelum kita mendengarkan pemaparan materi, saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Ibu Dr. Lana Sulistianingsih, SEMA, anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan, sebagai narasumber kita pada siang hari ini. Yang terhormat Ibu Dr. Kusumaningtuti Sandri Harmi Sutiono, SH, LLM, Ketua Indonesia Banking School. Yang terhormat Honorable Faculty Indonesia Banking School. Yang terhormat para tamu undangan kehormatan, Bapak Burhanuddin Abdullah, Bapak Subarjo Sumarto, Bapak Hendar, para pakar, para praktisi yang sangat berpengalaman, rekan-rekan akademisi nasional dan Indonesia Banking School, dan tidak lupa yang terhormat para pejabat pimpinan IBS lainnya. Dan yang saya banggakan, Ananda mahasiswa-mahasiswi dari seluruh Indonesia, termasuk Ananda mahasiswa-mahasiswi Indonesia Banking School, Sivitas Akademika Indonesia Banking School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Peserta webinar yang kami hormati, sebagaimana yang telah disampaikan bahwa webinar pada hari ini mengambil tema peranan Indonesia dan perekonomian Indonesia, perekonomian Indonesia dan peranan lembaga penjamin simpanan dalam resolusi perbankan Indonesia yang akan disampaikan oleh narasumber kita Ibu Dr. Lana Sulistianingsih, SEMA. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan CV beliau. Ibu Dr. Lana Sulistianingsih, SEMA, meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, gelar Master of Economic Development dari Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA, dan menyelesaikan program doktor bidang ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Saat ini, beliau sebagai Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan, dan sebelumnya merintis karir sebagai asisten peneliti untuk Boston Institute of Economic Development di Lexington, MA, USA. Direktur sekaligus sebagai Kepala Riset dan Ekonom di PT Samuel Asset Management, dan beliau juga sebagai dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Selanjutnya, sedikit saya akan menyampaikan pengantar dari tema kita pada hari ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Kepercayaan masyarakat dan stabilitas sistem perbankan merupakan hal yang utama bagi perbankan Indonesia. Dengan pertimbangan perlunya menjaga kepercayaan masyarakat serta meminimalkan dampak negatif dari blanket guarantee, maka pemerintah secara bertahap menetapkan untuk mengurangi lingkup penjaminan dan hanya akan memberikan jaminan terhadap simpanan dalam jumlah terbatas. Untuk itu, pemerintah membentuk suatu lembaga penjamin simpanan berdasarkan penetapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. LPS dirancang sebagai suatu unsur penting dalam jejaring pengamanan sistem keuangan. Salah satu peran LPS selain menjamin simpanan nasabah, LPS juga berperan di dalam tercapainya pelaksanaan resolusi perbankan Indonesia. Hal ini sesuai dengan tema webinar kita pada hari ini. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendengarkan pemaparan dari narasumber, saya ingin mengingatkan kembali kepada para partisipan dan tamu undangan yang telah hadir untuk dapat menuliskan pertanyaannya pada fitur Q&A yang ada di bawah. Dan untuk sesi tanya jawab nanti akan saya buka dalam 2 sesi. Sesi pertama 3 penanya dan sesi kedua 3 penanya yang akan saya bacakan setelah pemaparan materi selesai. Dan seperti yang sudah disampaikan tadi, akan ada hadiah yang menarik dari tim LPS untuk 3 penanya terbaik. Perlu kami sampaikan juga bahwa pemaparan materi hari ini akan disampaikan selama kurang lebih 60 menit. Dan untuk mempersingkat waktu,
marilah kita mendengarkan pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber kita. Dengan hormat kepada Ibu Dr. Lana Sulistianingsih, SMA, kami silakan. Terima kasih Ibu Eni. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali tentunya kami berterima kasih kepada Ibu Titu yang telah mengundang kami, Ibu, di acara yang sungguh di luar ekspektasi saya, Bu. Ternyata ada beberapa senior-senior yang hadir. Wah, ini beliau-beliau ini sebetulnya yang paham bagaimana dulu LPS dibentuk ya. Jadi mudah-mudahan nanti di sini ada Pak Burhan. Apa kabar Pak Burhan? Ada Pak Hendar, juga Pak Joko Swastanto, terus beberapa dari tamu-tamu undangan yang kami hormati. Mungkin nanti bisa membantu juga menyampaikan kondisi-kondisi di saat waktu yang lalu ya, pasca kita mengalami krisis tahun 97-98 dan terbentuknya LPS. Dalam kesempatan yang juga masih sawalan istilahnya, kami juga menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekaligus mohon maaf seandainya dalam presentasi kami pada kesempatan pagi ini, mungkin banyak yang kami skip atau karena waktu juga, ini mengingat hari Jumat, mudah-mudahan saja materi kami bisa kami sampaikan dengan baik dan bisa memberi manfaat. Namun sebelumnya jika ada kekurangan kami mohon maaf sebelumnya. Baik, Ibu Titu, saya ini kan sebetulnya awalnya dosen ya, jadi mungkin kalau boleh saya mengawali dari materi perekonomian Indonesia dan peran lembaga penjamin simpanan dengan sedikit teori, boleh ya Ibu ya? Ya, boleh kita lanjut ke halaman berikutnya? Ya, jadi kalau kita melihat peta ekonomi kita, seperti apa sih? Ya, secara garis besar, fokus biasanya pada pertumbuhan ekonomi. Walaupun sebetulnya ada indikator-indikator lain yang juga perlu diamati, seperti misalnya ada suku bunga, ada inflasi, ada indikator-indikator di pasar yang lain. Nah, tapi fokus kita barangkali kalau kita melihat atau mengukur kinerja suatu perekonomian, itu ada di pertumbuhan ekonomi. Nah, dari pertumbuhan ekonomi ini biasanya kita memperhatikan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Bisa terkait dengan kebijakan. Di sini ada kebijakan moneter, ada kebijakan fiskal, itu, dan juga ada tentunya aktor lainnya di luar otoritas tadi, yaitu peran perbankan. Di kesempatan ini juga hadir Bapak Ibu dari perbankan. Terima kasih juga atas kehadirannya. Dan juga tentunya dari sisi eksternal. Di sisi eksternal banyak yang perlu kita perhatikan. Saya yakin Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa yang ada di IBS ini sering memperhatikan apa itu perang dagang, apa itu sentimen ke politik, dan terutama ini kebijakan The Fed. Ini sekarang terus-menerus menjadi perhatian ke arah mana ekonomi global ini akan dibawa, sangat fokus kepada apa yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika. Dan tentunya sejak tahun 2020 ya, kita semua nggak terkecuali Indonesia, kita semua tahu seluruh global juga terkena virus corona ini dan dampaknya kepada perekonomian secara global itu memang luar biasa. Nah, di luar daripada hal-hal yang tadi saya sebutkan, tentu juga sebelumnya kita pernah dengar masalah struktural dari ekonomi kita, yaitu current account deficit. Alhamdulillah sekarang udah nggak kedengaran lagi karena account defisitnya, karena situasi corona ini membuat kita menjadi malah surplus saat ini. Nah, ini ada satu blessing di saat kita menghadapi masalah virus ini. Dan satu hal lagi yang barangkali juga sekarang menjadi sangat penting adalah digitalisasi ekonomi. Mungkin satu topik ini sudah sangat menarik, suatu saat barangkali bisa dibahas, tentu sangat-sangat bermanfaat karena kita sudah memasuki era yang sangat berbeda dari era yang sebelumnya. Boleh lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, memang ini ruwet ya tulisannya, tetapi intinya di sini adalah bahwa ketika kita melihat kondisi makro atau dalam hal ini khususnya PDB, tentu kita nggak lupa bahwa di belakang variabel-variabel pembentuk PDB yaitu konsumsi, investasi, ada pengeluaran pemerintah, ada ekspor, dan ada impor, tentu ada keterkaitan mikronya, yaitu pelaku usaha, bagaimana mereka melihat kondisi ekonomi, bagaimana juga rumah tangga dalam hal ini konsumen melihat ekonomi. Jadi interaksi antara
komponen-komponen di dalam mikro dan juga nantinya ke makro itu tentu sangat terkait satu sama lain. Jadi kita nggak bisa melepaskan diri. Kondisi perbankan itu kondisi yang relatif kita bicara mikro. Tetapi dampak makro itu sangat kuat terhadap perbankan. Nah kami di LPS juga terus-menerus memperhatikan bagaimana data-data yang bersifat mikro, granular dari bank-bank ini. Dan kemudian kita melihat dari sisi makro, seperti misalkan kita bicara dampak dari suku bunga terhadap kredit perbankan dan tentunya nanti terhadap perekonomian itu sangat terkait dan juga tentunya global. Saya nggak akan detail terhadap slide ini karena ini bisa makan waktu cukup lama. Baik, lanjut saja ke materi berikutnya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kita lihat bahwa memang COVID-19 ini luar biasa, secara global juga masih terus menekan ya perekonomian secara global. Kita ketahui ada istilah apa namanya tsunami COVID gitu ya di negara India misalnya ya. Kita tahu bahwa korban makin lama makin banyak juga sampai ratusan ribu. Untuk yang tertular ya meninggalnya memang tidak sebesar itu, tetapi tetap menjadi satu hal yang harus kita perhatikan karena second wave di India ini barangkali akan diikuti oleh third wave yang di Eropa. Ini masih satu proyeksi-proyeksi, tapi mudah-mudahan saja tidak terjadi. Jadi di sebelah kanan, Bapak Ibu kita lihat 10 negara dengan total kasus kumulatif terbesar masih di Amerika Serikat dengan total kumulatif sebesar 32 juta. Dan kedua India 20,7 juta. Dan seterusnya. Ya, di satu sisi Indonesia memang alhamdulillah tidak termasuk 10 besar, tetapi tetap kita menghadapi satu masalah di dalam perekonomian kita, efek dari COVID ini. Boleh lanjut? Nah, satu hal yang sekarang menjadi satu game changer bahwa masyarakat itu sudah mulai menumbuhkan keyakinan terhadap perekonomian, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia adalah karena vaksin. Nah, insya Allah ini kalau vaksin juga semakin merata terutama di Indonesia ini, mudah-mudahan semakin banyak yang mendapatkan vaksin, dan ini satu hal yang sebetulnya membantu kita mempunyai sedikit keyakinan terhadap perekonomian kita. Nah, kalau kita lihat di sisi sebelah kanan bagaimana dampak COVID sebelumnya terhadap perekonomian, kita lihat Amerika pada saat yang pertama ya, di baris yang pertama itu, di situ pada kuartal 4 tahun 2020, Amerika tumbuh sekitar minus 2,4, Uni Eropa minus 5,1, Jerman minus 3,3, dan seterusnya. Kalau kita lihat dari daftar negara-negara di sini, itu hanya Cina dan Vietnam yang tumbuh positif. Ya, nah kita ketahui memang awal dari virus ini datang dari Cina, tetapi mereka cepat sekali mengalami recovery. Di Cina itu hanya first quarter-nya saja yang minus 6,8. Ya tentunya banyak juga yang menyampaikan bisa jadi data di Cina nggak seluruhnya benar, tapi apapun namanya karena ini juga sudah diakui oleh Bank Dunia, IMF gitu ya, Dana Moneter Internasional bahwa Cina dan Vietnam lah dua negara yang tumbuh positif. Nah dibandingkan dengan banyak negara di sini, Indonesia relatif sebetulnya nggak terlalu buruk kalau dilihat dari minusnya ya. Nah kita masih minus sih memang di kuartal 1 tahun 2021 minus 0,7. Dan beberapa negara lain seperti Singapura, Korea Selatan itu sudah mencatatkan positif untuk kuartal 1 tahun 2021. Lanjut. Nah tentunya ketika kita bicara ekonomi yang minus itu implikasinya banyak ya Bapak Ibu. Kita nggak diskusikan di sini karena itu sangat banyak lah implikasinya. Kita tahu misalnya tingkat pengangguran jadi meningkat, tentunya juga pendapatan masyarakat turun dan aspek-aspek di luar ekonomi pun juga mengalami kontraksi. Nah, kalau kita lihat di sini, secara keseluruhan, walaupun tadi beberapa negara sudah mulai menunjukkan perbaikan, dan bahkan IMF sendiri di grafik sebelah kanan atas, ya, itu memperkirakan akan ada recovery yang lebih cepat di tahun 2021. Namun dengan laju pertumbuhan yang berbeda-beda. Sempat IMF sangat optimis, waktu tahun untuk 2021 sempat memproyeksikan 5,5% untuk global ekonomi tumbuh di tahun 2021, tapi kemudian dikoreksi lagi oleh IMF di proyeksi terakhir
di World Economic Outlook April tahun 2021 terkoreksi menjadi 4,4. Nah, tapi setidaknya kalau kita bandingkan dengan yang terendahnya yang pernah terjadi di tahun 2020 yaitu minus 3,3, maka proyeksi IMF ini bisa menumbuhkan satu positif lah ya, positif. Mudah-mudahan ini bisa membawa ekonomi secara global juga lebih positif karena ekonomi diperkirakan sudah lebih baik daripada tahun 2020. Oke, dan Indonesia pun kalau kita lihat di sebelah kiri, kasus-kasus COVID-nya juga semakin menurun. Mudah-mudahan kekhawatiran terhadap pasca libur Lebaran kemarin itu tidak terjadi secara masif. Kalaupun ada, ya masih normal dalam kisaran sekitar 4.900-an per kasus di sekitar tanggal 24 Mei tahun 2021. Tapi sudah menunjukkan penurunan dan mudah-mudahan dengan vaksin ini akan membuat kasus tertular ini semakin lama semakin turun. Lanjut. Ya, bisa lanjut ya. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh perekonomian ketika ekonomi sudah mulai ada menunjukkan perbaikan, kemudian mulai ada kekhawatiran ini. Ini bagaimana ya selanjutnya Amerika menyikapi, karena ekonomi Amerika kan sudah mulai tumbuh baik. Di pasar mungkin Bapak Ibu yang dari pasar modal, mungkin di perbankan juga ya, saat ini teman-teman analis ramai menyampaikan bahwa hati-hati ini sudah mulai akan ada taper tantrum dari Bank Sentral Amerika karena ekonomi Amerika menunjukkan inflasi yang sudah cukup tinggi. Ditambah dengan ekonomi Amerika juga sudah mulai membaik. Nah, kalau kita lihat memang ada potensi arah dari quantitative easing yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika itu sudah akan menurun di tahun 2021 ini. Di grafik sebelah kiri bawah itu ada garis yang agak turun warna oranye, itu menunjukkan proyeksi ya, kita ambil sumbernya ini dari salah satu investment banking yang cukup besar di Amerika dan di dunia, saya kira ya, JP Morgan, IMF dan Bloomberg menunjukkan bahwa memang ada potensi Bank Sentral Amerika sudah akan mengurangi pembelian obligasi atas obligasi pemerintah atau melakukan tadi tapering ya, mulai melakukan pengetatan terhadap quantitative easing-nya per pertengahan tahun 2021 yang mungkin bisa kejadian di kuartal 3 atau kuartal 4. Tetapi beberapa teman yang lain memproyeksikan nampaknya sih kalau 2021 belum, tapi mungkin 2022 mulai akan dilakukan karena coba kita lihat di grafik sebelah kanan di ekonomi Amerika itu mereka masih akan mengandalkan fiskal yang ekspansif tahun 2021, bahkan itu di garis yang hijau yang panjang ke bawah itu lebih besar dari ekspansi fiskal yang terjadi di tahun 2020. Jadi kalau pemerintah Amerika dalam hal ini Treasury itu melakukan kebijakan ekspansi yang lebih besar, tentunya mereka masih akan menjual obligasi. Nah, itu diyakini sebagai bagian, rasanya nggak mungkin ini Bank Sentral Amerika akan mengurangi posisinya terhadap pembelian obligasi pemerintah Amerika. Kemungkinan dia masih akan berlanjut membeli, karena saat ini yang punya potensi beli, ya kemampuan beli itu hanya Bank Sentral di mana-mana. Di Indonesia pun juga begitu, BI lah yang mensupport pembelian untuk obligasi pemerintah. Nah, kalau kita lihat tahun 2021 masih akan banyak ya ekspansi fiskal dari banyak negara, walaupun sudah ada yang berkurang. Jepang misalnya sudah mulai mengurangi, Uni Eropa sudah mulai mengurangi, dan untuk Indonesia relatif berkurang tapi sedikit ya di dalam grafik sebelah kanan, sedikit berbeda tapi sudah berkurang sedikit. Dan tahun 2022 nampaknya hampir semua negara mempunyai optimisme yang sama, terlihat dari ekspansi fiskal yang sudah mulai dikurangi. Nah, ini yang bisa jadi mengkonfirmasi potensi tapering tadi, atau Bank Sentral Amerika sudah mulai akan mengurangi pembelian obligasinya dan mulai menaikkan suku bunganya, bisa jadi
probabilitanya lebih besar terjadi di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Nah, ini tentu membuat kita bisa sedikit lega karena dengan kondisi yang relatif lebih stabil di tahun 2021, perbankan pun saya kira ini punya waktu untuk berbenah dan bisa lebih stabil. Nah, kita nggak tahu nih tahun 2022 apakah reaksi dari market itu akan cukup shocknya itu ada atau tidak, tapi mudah-mudahan dengan gambaran ini market itu sudah mulai bisa mengukur potensi di tahun 2022 ini memang akan ada pengurangan ekspansi. Saya nggak mengatakan akan ada kontraksi, tetapi pengurangan ekspansi itu yang akan dilakukan. Nah, biasanya market itu akan bereaksi sedikit negatif lah terhadap potensi tersebut karena suku bunga akan naik. Oke, lanjut saja, lewatin aja halaman ini, lewat saja karena hampir sama dengan yang tadi ya. Nah, di Indonesia bisa kita lihat ini beberapa indikator yang sangat kami perhatikan dan teman-teman juga sekarang memperhatikan, yaitu Google Mobility Report, Google Mobility Index yang sebelah kiri, itu sudah mulai kelihatan banyak sektor mulai menunjukkan kenaikan, seperti sektor grocery dan farmasi, tentu ini sudah kita ketahui sangat leading sejak awal-awal COVID, tapi beberapa yang lain juga sudah mulai membaik, seperti misalnya yang retail dan recreation itu sudah mulai bagus, ya mulai ada kenaikan, tetapi tentunya mungkin selektif seperti apa retail dan recreation yang meningkat tadi. Sebelah kanan kita lihat ada grafik, di sini grafik ini menunjukkan dampak dari COVID ya terhadap perekonomian daerah dan nasional. Yang titik-titik hitam, mungkin agak ruwet gambarnya, ada titik-titik hitam, itu adalah perekonomian Indonesia ya. Nah, di bawah perekonomian Indonesia yang merah itu ada yang hitam, yaitu DKI Jakarta. Nah, ini yang kita masih perlu perhatikan karena porsi ekonomi DKI terhadap ekonomi nasional itu masih sangat tinggi, 20% saya kira. Untuk DKI saja kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Nah, untuk DKI yang hitam itu masih di bawah. Nah, tentu ini juga akan sangat terkait bagaimana penanganan COVID di DKI untuk bisa mengembalikan lagi ekonomi DKI, ya setidaknya dia bisa di atas ekonomi nasional, di sini Consumption Related Index. Nah, kalau kita lihat yang paling rendah itu ada di Bali. Bapak Ibu, kita ketahui memang Bali awalnya sangat tergantung pada pariwisata. Dan sampai saat ini mungkin masih sangat tergantung pada pariwisata. Thailand pun yang sangat tergantung pada pariwisata mengalami penurunan yang sangat tajam. Nah, kelihatan sekali bahwa dia jauh di bawah nasional, bahkan jauh di bawah DKI. Kalau kita lihat yang di atas nasional, itu yang relatif stabil namanya ajak gitu ya, itu adalah Jawa Timur yang biru. Nah, ekonomi Jawa Timur relatif bisa bertahan seperti nasional. Kalau yang merah itu Jawa Tengah, ya, yang merah Jawa Tengah. Jadi ekonomi yang cukup besar di Indonesia seperti Jawa Timur, Jawa Tengah. Kalau kita lihat Jawa Barat itu yang oranye, ya, jadi 3 besar ini masih menunjukkan ya sedikit di atas nasional, tapi untuk DKI memang di bawah nasional. Mudah-mudahan saja dengan adanya puasa Lebaran kemarin itu ekonomi sedikit membaik. Nah, slide selanjutnya boleh. Nah, perbaikan tadi juga didukung oleh data yang kita sebut sebagai Purchasing Managers Index. Untuk Indonesia itu sudah 54,6. Sudah di atas level ekspansi. Bahkan untuk manufaktur 55,8 dan services 56,6. Beberapa waktu kemarin kami juga mendapat update juga dari teman-teman ekonom, dari diskusi juga di internal bahwa penjualan mobil itu ya mungkin karena PPNBM-nya yang dihapuskan, itu sekarang melesat. Untuk sejenis pick up, ya sejenis kendaraan niaga, itu kenaikan pembelian atas kendaraan tersebut itu mencapai 900% year on year untuk bulan data yang terakhir yaitu bulan Maret kalau tidak salah. Nah, ini sudah menunjukkan sebetulnya kegiatan manufaktur tadi, dan itu inden, nggak bisa langsung dapat. Indennya baru mungkin bisa dapat 6 bulan lagi. Penggunaan listrik juga mulai meningkat. Jadi kegiatan
kegiatan usaha sebetulnya sudah mulai ada perbaikan, walaupun mungkin selektif ya Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya, slide berikutnya, kalau kita lihat ini beberapa indikator dari perekonomian kita, ya secara pertumbuhan PDB secara year on year mulai menunjukkan kenaikan walaupun masih minus, namun ini juga sudah didukung oleh data-data yang menunjukkan bahwa memang kegiatan di sektor mikro, ya di sektor real ada survei dari kegiatan dunia usaha Bank Indonesia ini juga menunjukkan mulai ada peningkatan investasi, PMI manufaktur Indonesia juga mulai menunjukkan kenaikan, penjualan kendaraan bermotor juga mulai naik, ya. Dan kemudian survei konsumen tapi masih lambat dan penjualan retail masih lambat. Nah, kegiatan usaha yang mulai membaik ini mungkin bisa menjadi salah satu indikator yang bisa kita yakini akan ada pemulihan yang lebih konsisten ke depannya. Nah, lanjut selanjutnya. Nah, sebagaimana kita ketahui ini sedikit teori aja bahwa di dalam konsep kita bicara siklus ekonomi ada kondisi di mana fase ekonomi itu mengalami resesi, kemudian dia mengalami posisi yang paling rendah, kita sebut depresi atau trough, dan kemudian ada ekspansi, kemudian ada peak-nya. Nah, Indonesia saat ini kita memang masih dalam proses pemulihan, kita lihat di grafik berikutnya. Terendahnya di kuartal 2 2020, itu yang di grafik yang dikotakin, ada minus 5,3. Kemudian di kuartal 3 mulai membaik, minusnya mengecil menjadi 3,5, dan kuartal 4 mengecil, dan kuartal 1 semakin mengecil. Jadi proses yang tadi kita gambarkan sebagai fase recovery, pemulihan itu memang terlihat untuk kasus Indonesia, dan sebagian besar negara lain juga mulai menunjukkan recovery. Lanjut, tadi ada beberapa pertanyaan mungkin bisa saya jawab di akhir presentasi ya Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat dari sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia, siapa sih sebetulnya yang nyumbang pertumbuhan tadi? Ya kita bersyukur, dulu kita pernah menyampaikan ini primary sektor kita terlalu dominan, kita harus maju ke sektor yang lebih agile seperti services gitu ya. Tapi kita lihat nih, ternyata yang menolong ekonomi Indonesia itu adalah primary sector, yaitu sektor-sektor yang berbasis pertanian perkebunan. Kita tahu Bapak Ibu harga kelapa sawit ya sudah mulai menunjukkan kenaikan, harga komoditas pertanian juga mulai membaik. Jadi kekuatan kita yang semula kita pikir ini harusnya sudah melakukan transformasi struktural dari primary sector kepada secondary dan mungkin lebih banyak services, ternyata itulah yang menolong ekonomi kita. Ya, selama periode dari 2020 sejak kita COVID, primary sector memang tumbuh rendah itu 0,2, secondary sector tumbuh 2,1, tertiary atau services 4,3 di kolom sebelah kiri. Tapi seiring dengan adanya COVID, kita lihat ternyata sektor primary ini konsisten tumbuh positif. Sementara sektor-sektor secondary dan jasa tadi menunjukkan penurunan yang lumayan drastis. Jadi keseimbangan sektor di kita yang masih lumayan ya, artinya primary sector itu masih cukup besar, itu mengimbangi penurunan di secondary dan tertiary. Nah, inilah yang menolong ekonomi kita secara nasional year on year itu relatif tadi nggak terlalu jelek dibandingkan negara-negara yang lain. Nah, ini mungkin ke depan ya memang primary sector ini memang harus dipertahankan ya untuk bisa tadi terus mengimbangi balancing antar sektor di ekonomi kita. Ya lanjut. Nah ini tadi ada pertanyaan yang sekilas saya lihat terkait dengan kenapa ya kredit perbankan masih rendah ya. Nah kalau kita lihat betul kredit perbankan itu di garis sebelah kanan yang merah itu masih menunjukkan minus Bapak Ibu. Per Maret 2021 itu masih menunjukkan minus 3,77 ya. Sementara DPK masih menunjukkan kenaikan 9,5 walaupun ada tren turun. Nah, ini mungkin yang bisa menjawab ya walaupun ini harus dipastikan di sini juga hadir pelaku usaha barangkali nanti bisa membantu menjelaskan. Kalau kami melihat dan kami mendalami data di simpanan, khususnya giro dari korporasi,
itu sudah mulai menunjukkan penurunan. Nah, bisa jadi mereka belum menggunakan kredit, tapi menggunakan dananya dari giro tadi karena masih ada ketidakpastian terhadap ekonomi. Sekali dia mengajukan kepada perbankan, kemudian dia tidak yakin dengan cash flow yang dia akan peroleh di masa yang akan datang terkait dengan ketidakpastian atas COVID ini yang belum betul-betul teratasi, itu buat dia barangkali terlalu mahal, ya. Ditambah dia juga ada program mengikuti program restrunya OJK. Mungkin teman-teman OJK tadi beberapa disebutkan oleh Bu Titu hadir di kesempatan ini bisa membantu juga bahwa restru ini memang sudah sangat membantu perusahaan-perusahaan untuk dia bisa men-save atau menghemat ya cash flow dia untuk tidak membayar cicilan kepada bank dan dia bisa gunakan untuk kegiatan usahanya. Dan waktu awal-awal sebelum tahun 2021 itu giro dari korporasi naik tajam Bapak Ibu. Intinya ya kalau mereka nggak berproduksi ya buat apa mereka ya dia simpanlah uangnya. Tadinya nggak hanya giro, depositonya juga naik. Tapi belakangan kami lihat, memang datanya nggak kami sampaikan pada kesempatan ini, deposito dari perusahaan sudah mulai berkurang, tapi gironya juga mulai kurang. Tapi kurangnya nggak sebesar depositonya. Jadi nampaknya perusahaan ini menggunakan uangnya sendiri dulu. Cash flow dia yang semula itu dia gunakan untuk membayar kepada perbankan, dia bisa hemat. Dan ditambah Bapak Ibu, kita ketahui memang dalam proses tahun kemarin, itu ada pemutusan tenaga kerja yang juga lumayan besar, dia juga bisa hemat dari biaya tenaga kerja. Produksi yang kemarin tahun 2021 dia bisa juga, 2020 yang dia kurangi, itu membuat dia masih punya cash flow dari sisi pembiayaan dan dari cost yang dia bisa hemat dan dia bisa pakai sekarang. Jadi kita tinggal menunggu waktu kalau soal kredit. Ketika nanti perusahaan sudah mulai mengurangi terus gironya dan mulai menggunakan, udah mulai habislah kekuatan dari cash flow yang dia simpan tadi, saya yakin dia akan masuk ke perbankan dan minta kredit. Ya, sementara sekarang ini kalau kita lihat di tahun 2021 itu memang masih minus karena mereka masih banyak menggunakan uang sendiri. Mudah-mudahan ini nanti bisa dikonfirmasi oleh teman-teman pelaku usaha yang hadir pada kesempatan ini. Oke, lanjut. Sebelah kiri maaf. Oh ya, oke deh lanjut gak apa-apa. Lanjut aja. Nanti mungkin bisa kita bahas sebelah kiri. Ini memang ada simpanan pemerintah di Bank Indonesia dan di bank komersial yang masih cukup tinggi. Tapi ini juga ada penjelasannya karena ini biasa terjadi di kuartal 1 ya dan kuartal mendekati kuartal 2 ini sudah hampir 11.30. Oke, lanjut saja. Nah, Bapak Ibu, ini gambaran bagaimana selanjutnya kami akan menjelaskan peran dari lembaga penjamin simpanan. Kita ketahui di tahun 2020 itu lumayan turbulensnya. Begitu saya mendapat amanah kira-kira bulan Februari 2020 dan langsung kemudian nggak pakai learning process barangkali ya, learning curve-nya itu langsung lompat karena harus sudah mulai ya di tahun 2020 kita ada beberapa mandat-mandat baru di LPS dan kemudian kondisi ekonomi mengharuskan kita selalu waspada terhadap kinerja perbankan. Tapi alhamdulillah artinya kita ketahui di tahun 2020 walaupun dengan turbulens seperti itu dana nasabah tidak menunjukkan penurunan. Ya artinya masyarakat seperti tadi katakan oleh Bu Eni tetap percaya bahwa dananya ada di perbankan itu aman. Nah, kita ketahui secara garis besar dari gambar ini, ketika ada shock dalam perekonomian, ya, kalau dulu ya belum ada LPS, tentunya ketika ada shock dalam perekonomian itu kan masyarakat pasti mengalami suatu ketidakyakinan. Aduh, ini saya masih bisa kerja nggak ya? Saya perlu pegang uang cash nggak ya? Nah, itu semua akan membuat orang ragu-ragu terhadap perbankan. Nah, apa yang mereka lakukan kita ketahui di tahun 97-98, walaupun itu tidak mutlak karena kondisi perbankan, tetapi lebih dipicu karena ada bank-bank yang dilikuidasi pada saat itu, masyarakat mengambil dananya dari perbankan. Kita tahu banyak yang antri ATM, banyak yang antri ke teller. Nah, ini terjadi namanya bank run. Masyarakat mengambil uang dari perbankan. Akibatnya apa? Satu bank yang besar sekalipun kalau terus-menerus ditarik dananya, itu pasti menjadi bank gagal. Ya, saya yakin begitu. Pak Burhan yang hadir dalam kesempatan ini, beliau ini adalah boleh dibilang aktivis ya Bu ya di tahun 97-98 sebagai pengambil kebijakan yang
betul-betul hadir pada saat itu bagaimana merasakan yang namanya bank gagal. Dan kemudian efek satu bank gagal pastinya dia tidak sendiri, dia suka membawa dampak ikutan yang kita sebut contingent effect. Dan kalau sudah begitu, ya nggak ada lagi stabilitas sistem keuangan. Nah, disitulah hadirnya LPS. LPS hadir untuk menghindari atau bisa pertama tentunya menjaga kepercayaan nasabah supaya dananya itu tetap disimpan di bank. Yang kedua mencegah adanya bank run dan mencegah contingent effect. Jadi kalau kita lihat dari sini, ini rantai ini bisa diputus dengan adanya lembaga penjamin simpanan dan tentunya secara keseluruhan dari sistem keuangan di Indonesia. Lanjut. Nah, secara garis besar disinilah LPS didirikan. Pendirian LPS melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, ya. Kemudian tahun 2005 LPS resmi beroperasi, tepatnya di tanggal 22 September 2005. Kemudian kita melalui suatu masa yang juga agak turbulens, walaupun tidak separah tahun 98, yaitu tahun 2008-2009 adanya financial crisis. Kemudian kita LPS tahun 2005-2004, ada OJK tahun 2011, dan juga ada proses selanjutnya di tahun 2016, pasca dari financial crisis 2008, muncul Undang-Undang PPKSK nomor 9 tahun 2016 sebagai mandat baru LPS. Jadi waktu LPS dibentuk pertama kali di tahun 2004, LPS itu hanya sebagai paybox, sebagai kasir aja. Paybox institution lah ya, sebagai kasir. Tapi bergerak ke arah sini, LPS mempunyai mandat yang lebih besar. Saat ini melalui 2016, LPS mendapat mandat sebagai loss minimizer, diharapkan supaya kerugian itu seminimum mungkin. Nah, di tahun 2020 kita mendapat mandat yang lebih besar dalam kategori kita sebagai risk minimizer. Nah, sebagai risk minimizer, LPS diharapkan tidak hanya berdiri di belakang, tapi juga bisa maju ke depan. Jadi kalau kita lihat di halaman 20, coba lanjut aja langsung ke halaman 20. Nah ini, jadi kalau kita bayangkan LPS di dalam KSSK, di KSSK itu ada dua yang kita sebut sebagai front office, yaitu Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan sebagai otoritas di moneter dan otoritas fiskal. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan inilah yang istilahnya bersinergi dengan kebijakan fiskal dan moneternya, membuat perekonomian kita ini melakukan satu counter cycle. Yang kita sekarang hadapi adalah resesi atau kontraksi, kemudian di counter cycle dengan dua kebijakan ini. Di tengah sebagai middle office ada OJK yang mengawasi bagaimana dampak dari dua kebijakan moneter fiskal itu ke perbankan, karena perbankan kita sepakat sebagai pilar utama perekonomian. Tadi Bu Eni juga sudah setuju seperti itu. Nah, di belakang sebagai back office itu adalah LPS ketika OJK melihat bahwa bank ini sudah dianggap gagal. Diserahkanlah kepada LPS. Jadi dengan kata lain, dengan konteks kita di KSSK, LPS itu seperti dokter forensik barangkali ya. Kalau kita bicara bahwa satu bank gagal ini katakanlah sebagai ya kita anggap dia sudah mati gitu ya. Kemudian diuprek-uprek oleh LPS nih asetnya segala macamnya untuk dalam proses resolusinya, untuk kemudian kita diuprek-uprek ada yang masih bagus nggak ya, kalau masih bagus asetnya kita bisa buat yang namanya bridge bank, bank perantara, kemudian yang jelek-jelek kita jual. Jadi bagian forensiknya itu LPS. Nah, tapi ke depan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, PP 33 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 43, LPS nggak bisa lagi seperti dokter forensik di kamar jenazah. LPS diharapkan maju seperti ICU. Jadi kalau ada bank itu istilahnya dalam tanda petik sekarat oleh OJK, diserahkanlah kepada LPS. Oleh LPS dilakukan sesuai dengan mandat yang diberikan kepada LPS, diharapkan bank ini kembali sehat. Jadi sekarang bukan dokter forensik tetapi dokter ICU. Dokter ICU ini kemudian akan melihat bank ini kira-kira akan bisa jadi ke kamar jenazah atau ke balik lagi sebagai pasien normal. Mohon maaf ini kalau saya membuat perumpamaan seperti itu barangkali lebih apa ya, lebih jelas gitu ya. Nah, sebagai dokter di ICU, ya LPS mendapat mandat ini sebagai risk minimizer. Jadi jangan sampai orang ini atau bank ini menjadi bank gagal.
Nah, disinilah memang mandat-mandat baru itu membuat LPS harus bebenah untuk kedepannya itu bersiap diri menjadi dokter ICU dan menyehatkan dalam konteks membuat bank ini kembali sehat dan mengembalikan lagi kepada OJK untuk bisa disehatkan. Bapak Ibu sekalian, karena ini juga sudah waktu, selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat lanjut. Ini adalah kebijakan-kebijakan ya yang dilakukan oleh BI, OJK, Kementerian Keuangan dan LPS. Mohon izin mungkin Bapak Ibu bisa membaca dan boleh juga nanti kita diskusi. Dan tentunya sinergi antar 4 lembaga tadi yaitu LPS, pertama tentu Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, kemudian OJK dan LPS. Itu kita lihat secara garis besar Bapak Ibu, memang industrinya secara industri masih bagus. Perbankan kita secara industri masih bagus, walaupun mungkin pasti akan ada diskusi terkait bahwa pendalaman bank ini seperti apa, tapi mungkin kita tidak dalam kapasitas membedah tersebut, ya, membedah kondisi tersebut. Tapi secara umum, kalau kita lihat sinergi antar 4 institusi di dalam KSSK tadi itu, alhamdulillah membawa kondisi perbankan yang relatif baik hingga Maret 2021 dan mudah-mudahan berlanjut, walaupun mungkin ada kekhawatiran, wah ini kok program restunya OJK kalau udah selesai bagaimana? Ya, kita tetap bebenah, Bapak Ibu akan terus melakukan sinergi dalam konteks mencegah supaya tidak terjadi ketidakstabilan di dalam perekonomian. Kita monitor perbankan ini dengan sangat-sangat hati-hati, kita teliti dan kita diskusikan secara intensif dengan Bank Indonesia dan OJK terkait dengan kondisi perbankan kita. Jadi data-data yang sifatnya simpanan yang ada di LPS itu kita buka, kita lihat per sektornya seperti apa, bagaimana konsistensi dari analisa kita dengan teman-teman di Bank Indonesia, teman-teman di OJK. Dan terakhir barangkali di halaman 26, ya 26 aja. Nah ini, ya LPS setiap ada 3 kali dalam 1 tahun, yaitu Januari, Mei, dan September, itu membuat keputusan suku bunga penjaminan yang reguler. Tapi ketika ada hal-hal yang tidak reguler, kita juga akan melakukan review terhadap suku bunga. Nah, suku bunga LPS per akhir Mei ini, itu sudah turun 175 basis point, sama dengan BI 7-day reverse repo yang juga turun 175 basis point. Jadi LPS LPS rate bukan policy rate Bapak Ibu. LPS rate lebih sebagai batas atas barangkali ya kalau kita bilang sebagai suku bunga di bank. Nggak boleh lebih dari LPS rate untuk bisa dijamin. Ya, tentunya penjaminan Bapak Ibu ketahui maksimal memang 2 miliar, itu pun sudah cukup tinggi sebetulnya dibandingkan dengan negara-negara lain. Ada usulan lebih tinggi lagi, tetapi tentu kita harus mengajukannya dan mendiskusikannya lebih detail lagi. Nah, dari sisi suku bunga penjaminan, LPS memberikan penjaminan supaya masyarakat dananya terjamin dengan suku bunga tersebut. Nah, insya Allah hari ini kita akan ada preskon untuk suku bunga penjaminan yang akan kita untuk periode antara Mei sampai September. Nah, saya kira secara garis besar demikian. Mohon maaf Bapak Ibu karena waktu kami menyadari ini pasti sudah bersiap untuk sholat Jumat. Bu Titu, mohon maaf jika materinya nggak seluruhnya bisa kami sampaikan dengan baik. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang kami sampaikan tadi bisa membawa manfaat. Kami kembalikan lagi kepada Ibu Eni. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Baik, terima kasih Bu Lana atas pemaparan materi yang diberikan. Sungguh Bu, sangat materi yang sangat menarik Bu, jelas sekali pemaparannya, kemudian tentunya akan bermanfaat ya Bu, dan akan semakin memperkaya wawasan kita semua. Ya, baik Bu, insya Allah, ya Bu. Semoga teman-teman yang mengikuti webinar ini merasakan manfaat dari materi yang Ibu sampaikan. Ya, baik Bu, kita lanjut ke sesi berikutnya ya Bu, mengenai sesi pertanyaan Bu. Ya. Bagaimana Bu? Apakah saya ini kan sesi pertama akan saya bacakan 3 pertanyaan Bu dari 3 penanya. Oke Bu. Apakah Ibu akan menjawab setiap pertanyaan satu persatu atau bagaimana Bu? Boleh 3-tiganya disampaikan dulu Bu Eni. Nanti barangkali saya bisa menjawab secara ringkas untuk 3 pertanyaannya. Baik Bu, saya bacakan ya Bu ya.
Ini Ya. saya sudah mengambil dari Q&A yang jumlahnya cukup lumayan, berarti antusias juga nih Bu terhadap materi Ibu. Terima kasih. Iya Bu, baik Bu. Ada pertanyaan yang datang dari Bapak Muhammad Saifullah. Assalamualaikum, izin bertanya, saya Muhammad Rakan Saifullah dari Gembi Malang. Gembi Malang Bu. Pertanyaannya adalah, kok bisa dalam keadaan ekonomi yang sedang tidak baik sekarang, serta mengalami COVID-19, Indonesia bisa menjadi surplus dalam perdagangannya? Apa jurus itu Indonesia bisa menjadi surplus dalam perdagangan, di mana kebanyakan di dunia sedang minus? Dan apa perbedaan strategi antara Indonesia dan negara yang juga sudah surplus lainnya seperti Cina dan lainnya? Pertanyaan pertama ya Bu. Pertanyaan kedua datang dari mahasiswa kita nih Bu, dari STI Indonesia Banking School. Angkatan tahun 2019 123 1029, Indriani Atia Rahman. Pertanyaannya adalah, selamat pagi, saya Indriani dari STI Indonesia Banking School. Izin bertanya, apakah LPS memiliki kebijakan untuk mengontrol investasi masyarakat agar seimbang antara berinvestasi di perbankan seperti deposito dan tabungan, dan masyarakat yang berinvestasi di pasar modal seperti saham dan obligasi? Terima kasih. Ini pertanyaan kedua ya Bu. Pertanyaan ketiga datang dari Bangka Belitung, Bu, Universitas Bangka Belitung. Wah, apa kabar? Ya, Bangka Belitung, ya. Datang dari Bapak Dharma Saputra sepertinya nih. Bapak Dharma Saputra, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dharma Saputra, Universitas Bangka Belitung. Pertanyaannya Bu, LPS dalam memitigasi permasalahan likuiditas perbankan dengan penempatan dana, disparitas likuiditas pada awal pandemi sempat terjadi, tapi sudah tidak mengkhawatirkan. Bagaimana strategi LPS yang berkoordinasi dengan BI dan KSSK sehingga ekonomi perbankan berjalan baik sampai dengan saat ini? Terima kasih. Itu Bu, 3 pertanyaan pertama Bu. Baik, terima kasih Bu Eni. Saya jawab yang pertama, boleh masuk ke halaman 20. Ya Bapak, ini memang menarik ya. Tadi seperti saya sampaikan, kita mengalami surplus di neraca perdagangan. Karena pertama kalau kita bicara dalam konteks surplus itu kan berarti ekspornya lebih banyak daripada impor. Jadi ekspor kita sebetulnya turun. Tetapi turunnya tidak sedalam turunnya impor. Jadi kegiatan domestik, ekonomi domestik itu mengalami penurunan yang sangat tajam karena kegiatan mobilitas dari masyarakat itu berkurang, kegiatan produksi itu menurun tajam. Nah, ketika ekonomi kita itu tumbuh, biasanya kita mengikuti melihat bahwa impor kita itu naik, bahan baku naik, capital goods naik. Nah, ini berkurang banyak. Jadi ekspor kita yang naik tadi, siapa ininya di halaman 20? Maaf 14 ya. Maaf 14 ya. Siapa yang mendorong ekspor kita? Primary sector, Pak. Bapak yang dari Malang tadi. Ini primary sector kita itu apa aja? Ada pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, penggalian, Pak. Ini sektor yang relatif nggak punya substitusi dan Indonesia itu punya. Ya. Siapa yang punya kelapa sawit? Cina nggak punya kelapa sawit. Tapi Cina adalah konsumen terbesar kelapa sawit Indonesia. Sebelumnya India dalam kondisi seperti sekarang ya berkurang lah, tapi tetap dia butuhnya goreng untuk goreng. Nah, kita yang punya kelapa sawit, Malaysia punya kelapa sawit. Saya nggak memperhatikan ya bagaimana Malaysia neraca perdagangannya. Tetapi kalau di kita, karena impor kita turun sangat tajam, sementara ekspor kita relatif ajak di sini ya. Artinya primary sector kita itu cukup ajak. Ditopang terutama oleh kelapa sawit, perkebunan, dan kemudian pertambangan, Bapak Ibu, itu batu bara itu bisa melesat harganya. Karena apa? Ekspektasi mereka melihat tahun 2008 ketika ada stimulus, kita ingat ya tahun 2008, 2010, 2011, 2012 itu ekonomi kita tumbuh paling bagus sampai 6%. Ya, itu karena didorong oleh sektor pertanian. Dan inilah Pak, mungkin ini satu blessing karena kita juga masih punya sektor pertanian yang masih kuat ya dalam perekonomian kita. Dulu-dulu kan banyak yang mengatakan kita harus menguatkan sektor non pertanian gitu ya. Tapi
ketika nggak ada lagi substitusi, ya sudahlah, demikianlah. Artinya ya, sektor pertanian ini menjadi leading akhirnya kalau kita bandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Itu ya pertanyaan pertama. Yang kedua tadi terkait arahan investasi, Mbak Indri ya, Ibu Eni ya tadi ya. Nah, kami di LPS tidak mengarahkan kepada konsumen untuk menginvestasi apa dan apa. Kami memperhatikan data simpanan, ya, data deposito, meliputi data simpanan itu ada 3, data deposito, data tabungan, dan data giro. Kami hanya memperhatikan dari sisi itu. Kami tidak berkaitan langsung dengan konsumen atau dalam hal ini nasabah. Dan itu saya kira ya jawabannya. Kalau yang ketiga, bagaimana sinergi antara LPS dengan KSSK yang lain, yaitu dengan Bank Indonesia maupun dengan OJK. Tadi saya sampaikan bahwa LPS ini ada di antara teman-teman di KSSK, ada Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan di dalam sinergi kebijakan fiskal dan moneternya. Kemudian ada OJK di tengah sebagai middle office yang memperhatikan dampak dari yang sebelumnya, dampak dari kebijakan tadi kepada sektor perbankan, dan LPS lah yang berada di back office ketika bank itu dinyatakan gagal oleh OJK, maka diserahkan kepada LPS. Nah, selama tahun 2020 kita bersinergi secara aktif berempat, ini di dalam kerangka KSSK untuk bisa memastikan bahwa kebijakan-kebijakan KSSK itu bisa mengurangi lah tekanan ekonomi yang kontraksinya cukup besar, ya. Dan LPS beberapa kebijakan yang dilakukan, boleh masuk ke halaman ya 21 kali Mas. Nah, ini kita juga mendorong perekonomian ketika BI terus menurunkan suku bunga 7 day reverse repo, begitupun juga dengan LPS tahun 2020, LPS memangkas tingkat bunga penjaminan sebesar 150 basis point. Dan di tahun 2021 juga kita terus menurunkan, kita ada penurunan suku bunga. Nah, kebijakan lainnya adalah bank itu diberikan kelonggaran. Kalau BI kan bisa secara langsung mendorong likuiditas karena BI punya mandat juga untuk memberikan likuiditas. Tapi LPS masih tetap bisa mendorong likuiditas dengan cara merelaksasi denda keterlambatan penyampaian laporan bank. Jadi kalau dengan adanya relaksasi ini, bank bisa menggunakan likuiditasnya sebetulnya untuk kegiatan investasinya dia, baik untuk kredit maupun untuk yang lain. Nah, ini dilakukan dengan tidak memberikan denda kepada bank ketika mereka terlambat membayar premi. Yang setiap tahun bank itu membayar premi 2 kali di bulan Januari dan Juli. Nah, ini bisa ditunda 6 bulan ke depan sehingga mereka bisa punya kelonggaran likuiditas. Dan yang lain adalah relaksasi waktu penyampaian laporan. Ini juga nggak kena denda. Demikian kira-kira peran LPS, tapi di tahun 2020 kita juga mempunyai mandat penempatan dana, dalam arti karena LPS juga punya kekayaan istilahnya di dalam undang-undang, yaitu hasil dari premi yang dikumpulkan dari Bapak Ibu semua yang di sini sebagai bagian dari nasabah bank, itu membayar premi, dan dari premi itu nanti bisa digunakan untuk melakukan kegiatan resolusi, ya termasuk juga penempatan dana di perbankan. Demikian, Bu Eni. Waktunya sudah sangat mepet, Bu Eni ya. Maaf. Baik Bu, berarti ketiganya sudah dijawab sekaligus oleh Bu Lana. Terima kasih Bu. Ya. Ini Bu, kebetulan ada mahasiswa IPS juga yang mau bertanya secara langsung on cam. Mahasiswanya itu bernama Daniela Quinita Anastasia, angkatan 2020, jurusan akuntansi. Oke, silakan. Jadi, silakan kepada Mbak Daniela. Oh ya sudah, silakan menyampaikan pertanyaannya langsung ke Bu Lana. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Lana. Ya. Perkenalkan, saya Daniela Quinita Anastasia dari jurusan akuntansi Indonesia Banking School angkatan 2020. Sebelumnya saya mau tanya, di perbankan dikenal adanya lembaga penjamin simpanan untuk menjamin simpanan nasabah. Kalau di asuransi yang berbasis unit link, apakah ada yang seperti itu? Tolong jelaskan. Terima kasih Bu Lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya, bagus ya Mbak Daniela. Ya, kami itu di LPS menjamin simpanan. Pengertian simpanan itu
dibagi atas 3, yaitu giro, deposito, dan tabungan. Kalau tadi unit link, itu tadi dia mempunyai simpanan di bank, ya, dan kalau simpanannya itu nggak lebih dari 2 miliar, itu dijamin oleh LPS. Karena ada persyaratan simpanan yang dijamin, yaitu nggak lebih besar dari 2 miliar. Yang kedua, tercatat di bank. Yang ketiga, tidak melebihi suku bunga penjaminan dari LPS. Jadi suatu saat kalau misalnya amit-amit ya, ada satu bank yang kemudian mengalami masalah, kemudian dia kolaps, ya simpanan dengan kategori 3 hal tadi, selama dia di bawah 2M, terus tercatat di bank, dan tidak melebihi suku bunga penjaminan, itulah yang dijamin oleh LPS. Jadi kalau tadi unit link, karena ini mengatasnamakan perusahaan asuransi, nah pastinya dananya lebih besar dari 2M ya. Itu sih. Jadi di situ kira-kira keterkaitannya. Tapi kalau dana Mbak Dainela di bank kurang dari 2M, kita jamin. Silakan Bu Eni. Itu Bu jawabannya. Baik Bu, terima kasih ya. Mbak Daniela, semoga bisa menjawab ya. Satu lagi Bu, ini datang dari OJK, Bapak Imansyah dari OJK Bu. Wah, Pak Imansyah nanyanya di sini. Pak Imansyah nanyanya langsung aja, pasti susah nih nanyanya. Nih pertanyaannya begini Bu, kami di OJK sudah menetapkan bahwa Bitcoin adalah komoditas. Sejalan dengan itu, OJK tidak mengatur dan mengawasi Bitcoin. Lembaga yang berkompeten mengatur dan mengawasi Bitcoin adalah Bapepti. Hanya itu saja Bu. Terima kasih. Ya betul Pak Iman. Kami masih menggunakan definisi dari OJK terkait simpanan Pak. Jadi simpanan di definisi LPS adalah sesuai dengan definisi dari OJK. Ya kami juga mempelajari terus Pak, sama dengan teman-teman di OJK. Saya kira perkembangan kita ke depan ini kan mungkin model konvensional nggak muncul lagi ya dalam 10 tahun ke depan, cuman kita ya belum tahu apa. Demikian Bu Eni. Setuju Bu dengan Pak Iman? Terima kasih Bu Lana. Pak Iman. Ya, teman Pak Iman sah. Jadi sami-sami Bu. Oke, Ibu Eni. Bu, masih mute? Iya Bu, mohon maaf. Mungkin karena ini ada tamu undangan kehormatan, akan kami berikan kesempatan kepada barangkali Pak Subarjo Joyosumarto untuk memberikan tanggapan atas materi ini, atau kepada Bapak Ibu yang lain. Kami silakan. Monggo Pak Subarjo. Pak Subarjo. Bapak masih mute. Masih mute. Nah, mati. monggo Pak Barjo. Oke. Ya. Terima kasih Bu Eni, terima kasih Bu Lana. Saya sangat gembira informasi ini karena mengingatkan tahun 98 Bu, 97. Dulu kita namanya dulu bukan LPS ya waktu itu, ya karena dijamin oleh seluruh oleh negara ya waktu itu. Iya betul Pak, blanket guarantee ya Pak. Ya. Terus kemudian saya ingat, ini saya cerita aja Bu ya. Pada waktu itu, waktu kita mau mendirikan LPS itu, kita pergi ke Amerika bertemu dengan Mr. Greenspan, Gubernur Bank Federal Reserve. Beliau mengatakan pada kami, don't take our mistake. Yaitu take our mistake itu maksudnya seluruhnya dijamin oleh negara waktu itu. Nah, dia menganjurkan ada 2. Pertama, yang dijamin itu terbatas, yaitu yang seperti LPS itu, dan kedua adalah harus ada sanksi-sanksi yang jelas kepada bank-bank yang menjadi member. Karena dulu di Amerika itu bank pada berjatuhan gara-gara ada LPS-nya, ada Federal Federal Reserve Pak. Ya. FDIC Pak ya. Ya, Federal betul. Deposit ya, Insurance Corporation. Waktu itu FDIC hampir bangkrut karena terlalu banyak bank yang jatuh gara-gara moral hazard. Saya ingat sekali waktu itu, don't take our mistake. Saya kira sekarang LPS sudah tidak take their mistake dan sudah maju sekali,
Saya ucapkan selamat aja Bu, dan saya ikut senang bahwa kita telah memiliki LPS yang kredibel. Gitu aja Bu. Terima kasih supportnya. Terima kasih untuk Pak Subadjo. Ya. Baik, terima kasih Pak Subadjo atas tanggapannya dari materi kita hari ini. Dan Bu Lana, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, kita akan menentukan tiga pemenang dari 3 penanya, dari 5 yang saya sampaikan, 5 ya, 5 yang saya sampaikan. Kira-kira siapa ya Bu? Atau bisa saya bantu? Atau bisa saya bantu Bu? Semoga Bu Eni saja yang menentukan. Kami tuturi Handayani Bu. Oh gitu. Baik Bu, saya akan bantu ya Bu untuk menentukan pemenang dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah disampaikan. Jadi semoga ini juga berkenan bagi tim LPS. Yang pertama itu adalah Bapak Muhammad Saifullah dari GEMBI Malang. Kemudian mahasiswa IBS yang tadi sudah menanyakan langsung on cam, Winta angkatan 2020, dan yang ketiga adalah Dharma Saputra dari Universitas Bangka Belitung. Kira-kira itu Bu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah bertanya. Iya, baik Bu, dengan berakhirnya sesi pertanyaan ini Bu dan para undangan peserta partisipan webinar kuliah umum IBS hari ini, maka berakhir pula sesi pemaparan materi dan tanya jawab kita siang ini. Sekali lagi Ibu, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sulistianingsih SEMA yang sudah berkenan untuk memberikan ilmu dan materinya kepada kita semua. Kemudian terima kasih juga kepada para tamu undangan kehormatan, kepada para peserta yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan webinar kuliah umum IBS kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Akhir kata Bu, saya Eni Haryanti, dosen tetap Indonesia Banking School, selaku moderator undur diri, mohon pamit. Terima kasih, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan semoga kita dapat bertemu kembali pada webinar-webinar EBS yang lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Eni, Ibu Titu atas undangannya. Sukses untuk IBS. Ya. Terima kasih Bu Lana. Selanjutnya acara saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Ibu Eni Haryanti, SEMM. Saat ini Ibu Eni Haryanti sedang menyelesaikan kuliah S3 di Universitas Trisakti yang diberikan oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia dan STY Indonesia Banking School dengan konsentrasi manajemen keuangan dan sedang menyelesaikan penulisan disertasinya. Selamat dan sukses untuk Ibu Eni Haryanti, SEMM. Selamat Ibu. Sama-sama. Ya Bu Lana, sama-sama Bu. Terima kasih. Pemberian plakat secara virtual sebagai tanda terima kasih kepada pembicara dari Indonesia Banking School. Indonesia Banking School menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas kesediaan dan waktu dari Ibu Dr. Lana Sulistianingsih, SEMA. Terima kasih kepada pembicara webinar hari ini, Ibu Dr. Lana Sulistianingsih, SEMA, dan Ibu Eni Haryanti, SEMM, sebagai moderator pada webinar kuliah umum hari ini. Sekali lagi, saya mewakili mahasiswa Indonesia Banking School mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Ibu membagi ilmu yang sangat bermanfaat. Pengumuman, e-certificate, dan materi akan dikirimkan ke email masing-masing yang sudah mendaftar. Bagi tiga pemenang penanya terbaik, harap menghubungi email adi.wijaya@lps.go.id. Dengan ini berakhir sudah webinar kuliah umum pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pembicara, moderator, tamu undangan, partisipan webinar kuliah umum, mahasiswa dan dosen Indonesia Banking School beserta jajaran, mahasiswa dan dosen di seluruh Indonesia. Dan sampai jumpa di webinar kuliah umum selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media Indonesia Banking School, serta kunjungi website kami di www.ibs.ac.id.
Saya Zara Hairani, mahasiswi akuntansi 2020 Indonesia Banking School, sebagai pembawa acara pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Lana, terima kasih banyak, Bu. Bagus sekali. Itu. Terima kasih untuk undangannya, Ibu. Mohon maaf ini kalau nggak bisa menyampaikan secara lebih banyak lagi. Bagus, Bu. Udah bagus, lengkap. Dan mudah dimengerti nih oleh para mahasiswa kelihatannya. Insya Allah ya Bu. Terima kasih untuk semua peserta yang hadir. Terima kasih banyak Bu Titu. Sukses loh Bu. Bu Lana. Terima kasih Bu Lana. Ya, teman-teman dosen, mahasiswa semuanya yang hadir. Kami izin live Ibu Titu. Ya Bu. Ya, terima kasih. Pak Tigor, terima kasih Pak Tigor dari Papua. Terima kasih Bu Tito, mohon maaf koneksi lagi buruk jadi mungkin agak telat. Salam Tapi sekarang hormat udah, semua Bapak sudah Ibu bagus. sekalian. Jaringan Papua udah nggak rusak lagi ya Pak? Masih down Bu, ini juga masih pakai yang VSAT pada satelit, tapi kalau kabel bawah lautnya kemungkinan di minggu pertama bulan depan Bu, mudah-mudahan. Oh ya. Itu terima kasih undangannya ya. Izin live. Terima kasih Mbak Bu Ning. Titil, saya mohon maaf Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu atas Eni. kepercayaannya kepada saya. Ya, Saya terima mohon kasih, Bu. izin live ya Bu. Iya, iya. Ya, baik, selamat Bu siang. Lisa, terima kasih sudah hadir Bu. Live ya Bu. Ya Makasih. Bu Lisa. Terima Selamat. kasih. Oh ini udah pada ke masjid yang lain. Pak Bambang, Pak Hamdi, Pak Eko ini pasti sudah pada ke masjid. Mbak Harti, terima kasih. Terima kasih banyak. Topiknya bagus sekali, moderatornya mantap, MC-nya juga bagus sekali hari ini. Selamat dan semoga IBS makin sukses dan maju ke depannya. Amin. Mohon izin live. Bu Tito, terima kasih. Maaf kamera saya lagi tetap error, Bu Tito. Terima kasih. Ya, Ya Pak Ong, terima kasih. ya, lumayan Bu LPS udah dapat ini banyak masukan tuh di LPS. LPS challenging-nya cukup ini ke depan, tapi kelihatannya mulus ya Bu ekonomi kita. Jadi LPS akan jadi tetap tambah besar nanti. Ya, mudah-mudahan kita lancar ya. Ya, Bu. Uncertainty-nya paling tinggi sih, walaupun optimis. Betul Bu. Iya, terima kasih ya Bu. Terima kasih. Sukses buat IBS Bu, makin maju Bu. Sama-sama Ya. Pak Ong. Saya izin pamit Bu. Ya, izin pamit ya. Ya, silakan. Dari Itu pamit ya. Sampai ketemu lagi. Kita tunggu undangan berikutnya semuanya. Mbak Tari, Mbak Harti, Mbak Wiwi. Enda. Oke. Nuri, dadah. Mbak Nuri. Dah. Assalamualaikum. Bu Nuri, tambah sukses ya.